Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 4E, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kabar kalian selalu baik setiap hari dan selalu bahagia bersama kedua orang tua di sana. Tidak ke sekolah bukan berarti tidak belajar di rumah. Bukan berarti putus komunikasi dengan Yanda. Yanda tetap wajib mengajar walaupun melalui video ini. Untuk mengganti pertemuan di kelas, Yanda ingin memberikan video pembelajaran hari ini. Kita akan belajar fikih tema tentang puasa Ramadan. Sebelumnya ketika kita di kelas, kita membahas tentang puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah. Namun hal ini karena ingin menekankan lebih pentingnya kita menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, sebuah bulan yang diwajibkan kita berpuasa. Maka kita sebagai umat Islam nih harus pandai-pandai dan mengerti apa yang seharusnya kita lakukan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hal-hal apa yang harus kita hindari di bulan Ramadan. Dan diskon apa yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan. Yuk disimak baik-baik. Di rumah harus tetap jaga kesehatan ya. Di rumah harus tetap jaga kebersihan. Dan yang perlu kalian perhatikan, banyak mencuci tangan dan wudu, serta apa? Kita berzikir dan berdoa sama Allah. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit. Selamat menyaksikan video ini. Kita harus tahu puasa Ramadan itu apa. Makna puasa itu sendiri, anak-anakku sekalian, sama dengan menahan. Menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa sih pengertian puasa itu sendiri? Nah, pengertiannya ada 4 poin. Yang pertama, kita harus menahan diri dari yang membatalkan. Kapan waktunya? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Disertai dengan niat sebelum kita berpuasa, dengan syarat dan rukun tertentu. Sudah diingat ya, 4 poin ini pengertian puasa. Perintah puasa itu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Silakan disimak baik-baik ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar apa? Agar kamu bertakwa. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ini merupakan perintah Allah kepada kita sebagai orang yang beriman untuk melakukan puasa. Yang kedua, niat puasa. Niat puasa itu seperti apa? Silakan dilihat di layar Anda. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma qadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa besok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sudah hafal belum nih anak-anak nih? Niatnya harus hafal ya. Harus hafal kalian semua. Niat puasa Ramadan dibaca ketika malam hari itu lebih utama. Sudah pada hafal? Belum nih? Kalau belum, dihafalin dulu. Yang kedua adalah kita harus tahu tentang syarat wajib puasa. Ada 3 teman-teman. Islam, balik, berakal sehat, atau tidak gila. Ya, tidak gila.
Islam, balik, dan berakal sehat. Itu yang menjadi syarat puasa Ramadan. Berikutnya adalah tentang syarat sah. Puasa kita dikatakan sah nih, berpuasa apabila kita Islam. Yang kedua mumazzis, ya, mumazzis. Yang ketiga suci haid dan nifas. Mumazzis ini bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Berikutnya rukun puasa Ramadan yang harus kita lakukan ketika berpuasa apa saja sih? Yang pertama, ting ting, adalah niat pada malam hari, ya. Yang pertama kita harus niat. Tadi sudah Yanda berikan niatnya, diingat baik-baik. Kita harus melaksanakan niat. Bisa jadi setelah sholat tarawih. Yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan. Hal apa sih yang membatalkan? Banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Yang ketiga, orang yang tidak boleh berpuasa itu tidak boleh memaksa puasa ini kalau sakit. Yang kedua, dalam perjalanan. Yang ketiga, perempuan nih, wanita haid nih, pas hamil menyusui. Yang keempat, orang lanjut usia itu tidak wajib berpuasa. Bahkan jangan memaksa berpuasa, tidak boleh, ya. Jaga kesehatan dirinya. Oke. Berikutnya adalah ting ting. Wow, denda. Ternyata ada dendanya juga kalau kita mengkodok di hari lain, ya. Dendanya itu seperti apa? Nah, ada hal-hal tertentu. Siapa yang harus didenda dan siapa yang enggak. Nah, kita kalau tidak berpuasa dengan alasan-alasan tadi, maka kita ganti di hari yang lain. Misalnya, dan ini adalah dendanya atau membayar fidyah bagi orang yang tidak berpuasa. Siapa sih yang wajib membayar itu? Orang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. Atau tuh ada nenek-nenek atau kakek-kakek tua tuh sudah gak bisa puasa, itu bisa dengan membayar fidyah. Nah, kita harus tahu juga sunnah dalam puasa Ramadan ada sunnah-sunnahnya enggak? Seperti apa sih sunnah-sunnah puasa dalam bulan Ramadan itu? Perhatikan baik-baik, ya. Kita disunahkan untuk makan sahur, makan nasi, ya, di waktu sahur. Bukan makan sahur, makan nasi di waktu sahur atau apapun terserah selera kalian. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Harus diakhiri makan sahurnya. Jangan lanjut-lanjut sampai subuh masih makan sahur, itu tidak boleh. Yang ketiga, cepat-cepat berpuasa, menyegerakan berbuka. Kalau sudah Allahu Akbar langsung, ya, makan, ya. Jangan lupa doa dulu, Yang keempat, meninggalkan perkataan kotor. Yang kelima, berbuka dengan yang manis-manis. Lihat Yanda kan manis nih. Nah, enggak maksudnya buka buah yang manis dan lain-lain. Yang keenam, memberi makanan untuk berbuka. Nih, biasanya di masjid-masjid banyak nih, ya. Tujuh apa anak-anak? Yuk, yang ketujuh apa tadi? Nah, ya paus. Yuk, berdoa saat berbuka. Tahu doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini yang Yanda katakan tadi, ya. Yang membatalkan puasa itu ada 4, ya. Ini yang harus kita jauhi pada bulan puasa, pada saat kita puasa. Yang pertama, murtad, berkata-kata yang membuat kita keluar dari agama Islam. Yang kedua, muadah dengan sengaja. Itu tidak boleh, anak-anak, ya, membatalkan puasanya. Yang berikutnya adalah makan, minum, rokok. Itu tidak boleh, ya. Kita harus tahan betul. Jangan sampai kita ngintip-ngintip gak ada orang, kita makan dan minum. Itu namanya gak puasa, ya. Pasti batal puasanya, tidak dikatakan puasa. Berikutnya adalah haid, nifas, gila, mabuk, pingsan. Itu juga batal puasanya. Jangan coba-coba, ya, mabuk-mabukan. Apalagi, ya Allah, naudzubillah, anak-anak. Jangan sampai itu batal puasanya. Selain batal, kita dapat dosa dari Allah. Berikutnya,
Apa anak-anak? Ya, hikmah berpuasa. Ternyata di balik puasa yang Allah perintahkan pada kita ada hikmah yang kita peroleh. Apa aja hikmahnya? Kita ulang. Pertama, sabar. Yang kedua, amanah dan pede, percaya diri ya. Tidak dusta kalau orang puasa beneran. Sehat badannya, disiplin waktunya. Dan terserah kalian yang apa kalian rasakan. Gimana videonya? Bagus? Lanjut dulu ya. Dadah. Assalamualaikum.